Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pak. Nggak fokus ini udah sore ya. Berarti masih lapar. Kalau masih lapar Kalau masih lapar nanti makan. Hari ini Bapak ingin ngajar terkait gelombang bunyi. Nah, mulai dari bagaimana bunyi itu merambat, bagaimana kecepatannya dipengaruhi oleh medium, dan kenapa kita bisa mendengar suara ambulan berbeda saat mendekat dan menjauh. Nah, berarti kan kalian penasaran kan tentang bagaimana tuh suara ambulan bisa berbeda dari dekat ataupun menjauh. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita doa dulu. Untuk ketua kelas ada bisa mulai. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu memahami pengertian dan karakteristik dari gelombang bunyi, terus menghitung cepat rambat bunyi, menjelaskan apa itu efek Doppler, dan melakukan eksperimen sederhana. Tapi ini fisik atau virtual, tapi kita hari ini milihnya virtual aja dulu. Untuk fisik mungkin nanti Bapak berikan sebagai tugas. Mengapa ada pertanyaan menarik nih? Mengapa kita melihat kilat dulu baru mendengar suara petir? Terus bagaimana kita bisa mendengar suara dari kamar sebelah ruangan ya? Mungkin dari kelas sebelah, mungkin kalau IPS lagi main, lagi ricu, kedengaran dari kelas ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Pernah memikirkan atau pernah mencari tahu jawaban atau mendengar penjelasan terkait ini? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tapi tahu apa itu kilat, apa itu petir kan? Pernah dengar suaranya kan? Pernah lihat kejadian di sehari-hari kan? Nah, itu mengapa kita melihat kilat baru kita mendengar suaranya itu dikarenakan kecepatan suara atau bunyi petir itu lebih cepat daripada maaf dulu ya, sebab tak salah. Jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat dari bunyi. Makanya kita melihat dulu baru kita mendengar. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara dari kamar sebelah itu? Karena suara itu mengalur melalui medan atau konduktornya. Yang belakang jangan main-main ya. Ya, Pak. Ya, gelombang bunyi. Nah, apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi itu adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium, seperti yang Bapak bilang, baik medium padat, cair ataupun gas. Nah, kalau dari ruang sebelah kita mendengar suara itu, berarti mediumnya itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada? Jumpa? Itu berarti kalau kita mendengar suara dari luar nih misalnya, itu berarti mediumnya apa itu yang sehingga bisa mendengar sampai ke telinga kita? Ya benar, udara. Pak, tapi kan nggak ada udara yang masuk, Pak. Gimana itu? Udara itu bisa masuk. Kalau nggak ada udara yang masuk, kita sudah tidak bernyawa. Itu contohnya. Nah, jadi di bumi itu ada udara. Ya, yang tidak ada udara itu di luar angkasa. Nah, teman-teman pasti udah belajar. Itu bisa belajar di astronomi. Nanti dulu kita sisihkan dulu pertanyaannya. Kalau waktunya sempat kita bahas. Nah, kita bahas itu dulu ya. Jadi mediumnya itu udara. Selain udara, kalaupun misal nggak ada udara, ada mediumnya itu bukan cuma udara, bisa cair, gas, padat. Nah, walaupun nggak ada udara, dindingnya sendiri itu bisa menjadi medium dari
suara itu. Nah, gelombangnya itu bergetar hingga ke telinga kita, ke otak, lalu diterjemahkan. Istilahnya terjemahkan sehingga kita mendengar suara itu. Nah, ini cepat lambat itu, ini rumus ya. Dimana kecepatan bunyi itu cara mencarinya sama dengan dari panjang gelombang dikali dengan frekuensinya. Nah, ini ada contoh soal. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ali, ayo Ali maju belajar ya. Ayo Ali, sama maju. Nanti kalau salah nggak apa-apa. Rumusnya apa? Nggak berdiri ke rumusnya. Rumusnya ini bisa ditulis dulu mungkin rumusnya di sana. Di sini aja ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Apa tuh? Ada soalnya apa? Nah, kita mau lihat rumus. Oh, banyak gelombang apa ya? Lambda. Apa sebenarnya? 2M satuan. Apa itu? Ilmuwan. Berapa? 170. Oh, 170 ya. Berapa dong? Itu menjadi Aduh. satuannya. Ini apa satuan? Coy. Udah bisa konek. Nah, jadi cara menyelesaikannya itu seperti ini. Beri tepuk tangan dulu. Nah, kalau misal panjang gelombangnya 5 meter bagaimana? Ada Mbak? Apanya yang perlu diganti? Panjang gelombangnya Pak. Lambda. Yang mana? Coba Yang bisa mau ditunjuk. Ada. Yang mana? Lambda. Ya, Nah, ya. Ya, diganti jadi 5 meter. nah, berarti dia di sini apa jadi? 5 kali 170. Ya, kalau frekuensinya yang diganti berarti nya diganti jadi misal frekuensinya 150 diganti jadi 150. Itu ya teman-teman. Nah, sumber bunyi. Jadi di sini Bapak mengambil contoh alat musik, di mana alat musik itu seperti yang teman-teman tahu, seperti gitar, ukulele, piano dan lain sebagainya itu menghasilkan bunyi. Ini terutama yang ada dawainya, yang ada senarnya, di mana bunyi saat senar atau udara di dalamnya bergetar. Nah, semakin pendek dawai atau talinya itu semakin tinggi nadanya. Makanya kalau teman-teman pernah lihat gitar, terus tahu ukulele? Tahu Pak. Itu yang biasa dipakai pengamen ya, biasa pengamen yang lebih pendek ya, lebih kecil. Nah, itu suaranya itu lebih nyaring dibanding suaranya gitar. Nah, karena apa teman-teman? Ini ada tulisannya. Sumber bunyi. Karena dawai. Ya, karena dawainya ukulele itu lebih pendek dari gitar, sehingga suaranya itu semakin tinggi nadanya dibanding gitar. Nah, efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Ada yang bisa dibaca? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi karena pergerakan sumber atau pendengar. Nah, ya. Di mana contohnya sendiri? Itu adalah suara sirene ambulans saat mendekat dan saat menjauh. Nah, seperti yang ada di bisa dilihat
seperti di sini tertulis karena pergerakan sumber atau pendengar, di mana kalau ambulans itu kalau kita berdiri di satu tempat yang bergerak itu sumbernya yaitu si mobil ambulans, sehingga ketika mobilnya itu mendekat dan ketika menjauh itu suaranya terkena efek Doppler. Nah, dimana ketika ambulan itu mendekat, gelombangnya itu tertekan sehingga frekuensinya naik, suaranya jelas lebih tinggi. Nah, saat menjauh, gelombangnya itu memanjang sehingga suaranya itu lebih rendah. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa suara motor balap? Mungkin balap nggak relate sama kehidupan, mungkin itu kita pernah lihat orang kebut-kebutan. Nah, itu ketika terdengar suaranya itu nging, lalu pas itu di beberapa saat lagi suaranya itu berubah jadi ngung gitu. Nah, itu karena apa? Itu sama seperti yang tadi, bagaimana? Ya, karena efek Doppler. Pinter ada cukup tadi. Ya, begitu kita simulasi dulu. Ini ada penggambaran atau ini penggambaran atau visualisasi dari gelombang suara itu ke pendengar. Nah, dimana itu kalau frekuensinya itu diperkecil, itu gelombangnya itu lebih, seperti kita lihat itu lebih lambat. Yang artinya frekuensi itu ngaruh ke kecepatan suaranya ya. Kenapa? Karena itu hukum alamnya. Oh iya gitu. Bah, saya mau bertanya, Bang. Nanti dulu ya. Kita masih penjelasannya. Ini untuk mengukur ini suaranya. Nah, ini untuk mengukur seberapa jauhnya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya kalau ketika amplitudenya tinggi, amplitudenya rendah atau sedang. Ini bisa dilihat, bisa dilakukan di rumah ya, simulasinya. Nah, proyek ini lebih ke ini buat tugas saja ya. Bapak minta kalian buat alat bunyi sederhana, dawai atau tiupan pipa, divariasikan panjang atau ketegangannya. Lalu catat perbedaan nada yang dihasilkan. Itu bisa pakai aplikasi iPod. ya, Fox dan yang sejenisnya di Play Store bisa di-download. Saya cari yang gratisan saja yang bisa dipakai. Untuk tutorialnya mungkin bisa di itu, bisa di. Nah, mungkin bisa diskusi dulu. Bapak bagi dua kelompok dulu ya. Mungkin cewek sama cewek, cowok sama cowok. Dua kelompok. Ini mau dipisah atau mau bahas dua-duanya? Bisa aja, Pak. Ya, bisa. Berarti kelompoknya Ali yang mana? Mau yang mana? Atau sweet aja? Sweet aja, Pak. Ya, sweet. Itu aja kan bisa. Oke. Nanti baru begitu. Kalah soalnya. Ya, berarti sumpah yang mana? Yang mana ya? Aduh. Satu aja nggak apa. Satu. Ya, yang satu. Berarti kelompok dua yang dua. Bang, ini ada sesi bertanya nggak, Pak? Duh, nanti. Sabar ya. Sangat aktif sekali seperti ya.
kasih waktu 5 menit ya. Sudah berapa? Allah bagus. Gimana? Udah apa belum? Ya, mungkin bisa dari kelompok 1 perwakilan. Saya Pak ingin menjawab Pak. Ya. Nah, kenapa gelombang fluid lebih cepat di air daripada di udara? Nah, dari beberapa bacaan yang saya temukan, itu kalau di air itu memiliki kemampuan medium untuk kembali ke bentuk semula setelah terganggu itu lebih tinggi daripada udara. Jadi karena partikel-partikel di air juga lebih rapat dibandingkan udara, sehingga membuat energi getaran antar partikel itu ditransfer lebih cepat sehingga bunyi merambat lebih cepat. Walau di air itu lebih padat dari udara, yang pengaruh elastisitas tadi, kemampuan medium untuk kembali ke bentuk semula setelah terganggu lebih tinggi itu memang lebih dominan. Maksudnya kalau di air itu partikelnya lebih rapat daripada di udara. Jadi suaranya bisa lebih cepat merambat daripada di udara. Iya, gitu intinya itu aja ya. Ya, dari kelompok 2 ada yang mau ditanya kan? Ya, izin menjawab ya. Bertanya. Maaf, Kelompok maaf, 1 Pak. dulu ya. Maaf Pak. Nggak ada sih Pak. Udah cukup. Terus menyampaikan hasil diskusi. Ya. Nah, itu bagaimana suara bisa sampai ke telinga kita itu, izin menjawab ya Pak. Suara itu berasal dari benda yang terletak. Getaran itu merambat melalui udara dalam bentuk gelombang bunyi. Terus gelombang ini masuk ke telinga gitu Pak. Itu saja sih Pak. Nah, ya seperti kalau yang kedua itu seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Ya, Pak. Bagaimana suara itu bisa sampai ke telinga kita itu melalui medium. Nah, salah satu mediumnya itu salah dua mediumnya itu air dan udara. Nah, kenapa apakah berbeda gelombang bunyi di air dan di udara? Katanya, ya jawabannya itu
berbeda karena dia tergantung ke mediumnya. Nah, untuk penjelasannya kita bisa jumpa kembali dengan channel KBK Kas Tekan Turunan. Kali ini kita membahas lambatan bunyi. Namun sebelumnya kita kenali dulu jati diri bunyi yang digunakan oleh PKKUP antara lain nantinya jika rumit dominan itu kejadiannya bersama kamburan dan GLP. jadi setiap medium itu berbeda, di mana setiap medium itu ada syarat, ada itunya juga, ada pengaruh masing-masing dari setiap medium. Ya seperti mungkin alat, medium itu sebagai alat, seperti kalau di listrik itu umpamanya itu seperti konduktor dan isolator. Nah, kalau listrik sendiri seperti listrik, api dan lain sebagainya, seperti teman-teman tahu, kalau mungkin kalau di panas ya, misalnya panas kalau udah belajar color kan teman-teman. Nah, kalau color sendiri kan kalau ada benda panas tapi pakai plastik itu panasnya tidak terasa. Kalau misal pakai besi, panasnya itu kerasa langsung ke tangan. Begitu juga listrik dan lain-lain. Nah, di gelombang bunyi begitu juga kejadiannya tidak jauh berbeda, di mana ada medium yang bisa mengantarkan bunyi dengan cepat dan ada medium yang bisa mengantarkan bunyi dengan lambat. Nah, salah satunya yaitu seperti yang tadi, yaitu air dan udara, di mana gelombang bunyi pada medium air itu lebih cepat daripada udara. Nah, itu dikarenakan pada air itu partikel-partikel yang ada di air itu lebih padat dibanding pada udara. Nah, umpamanya gini teman-teman, kalau nah, kita misalkan seperti ini teman-teman, ketika gelombang bunyi melalui air, dikarenakan partikel-partikelnya itu padat, jadi untuk menyalur itu lebih cepat karena tanpa ada jeda. Nah, tanpa ada partikel yang pisah karena partikel-partikelnya itu rapat. Sedangkan pada udara, partikelnya itu lebih luas atau lebih berjarak, sehingga gelombang bunyi itu lebih lama sampainya ke telinga kita dibanding air. Gini itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Ya. Tidak ada game kah, Pak? Gak ada, udah sore ya ini. Gak ada tanya jawab ya? Bisa jadi belajarnya juga bentar aja. Ada pertanyaan juga. Nggak mau kesini. Ya, apa nih? Bertanya tentang apa? Nah, Ayo yang mau nanya, silakan. kan Bapak tadi bilang kan kita bisa mendengar suara dari Rasulullah. Ya. Karena ada kelompok berlalu dari apa dari saya. Tapi Pak, Bapak tahu nggak? Ada yang namanya peredam suara. Ya, tahu. Yang namanya peredam suara pasti kita nggak bisa dengar suara dari Rasulullah ya. Ya. Aku pengen tahu cara buat dengar suara dari Rasulullah gimana Pak? Jadi peredam suara itu, sebenarnya Bapak untuk secara lebih rinci menjelaskan, Bapak itu terlalu kurang takut salah memberikan ilmunya. Tapi setahu Bapak itu berkaitan dengan partikel tadi. Nah, di mana peredam suara itu di antara seperti tadi, di antara dindingnya itu diberikan sesuatu yang membuat suaranya itu berjarak, partikelnya itu enggak langsung gitu, enggak langsung seperti ini. Kalau ada dinding itu
saat dia nyalur ke dinding itu langsung, karena tidak ada penghalang. Nah, ketika peredam suara itu ada penghalangnya seperti itu. Nanti bisa untuk minggu depan Bapak jelaskan lebih rinci lagi ya. Kan ada lagi? Bener Pak ini juga, maaf sih. Ya, semua. Kan gelombang bunyi itu memerlukan medium ya Ya. untuk merambat. Berarti kalau misalkan di luar angkasa kan nggak ada medium ya, vakumnya, Iya. Pak. Berarti kita nggak bisa mendengar suara ya di luar angkasa itu ya. Ya, di luar angkasa dikarenakan tidak ada medium, kita tidak bisa mendengar suara. Tapi untuk berkomunikasi itu para astronom itu menggunakan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya, di mana itu menyambungkan. Nah, untuk teknologinya itu cara kerja teknologinya itu lebih spesifik, itu lebih ke mungkin IT ya, berkaitan dengan IT, listrik dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kalau alat-alat seperti itu biasa menggunakan satelit juga beberapa. Nah, di mana satelit itu menjadi sumber atau penghubung dari kedua alat tersebut, GPS atau elektronik. Ada lagi? Nanti kalau mendengarkan suara dari luar angkasa kan pakai teknologi. Ya. Yang diperdengarkan dari luar angkasa itu didengarkan itu apa? Yang Kan itu ada makhluk hidup di sana. Ya, yang saya tahu ya. makhluk hidup apa di sana? Makhluk hidup selain kita manusia. Lalu yang didengarkan dari luar angkasa itu apa tuh? Sejauh ini- Kalau garis suara kayak gelombang suara gitu. Punya alien. Sejauh ini tidak ada penemuan terkait makhluk hidup di luar angkasa. Jadi kalau terkait itu Bapak kurang tahu ya. Tapi mungkin kebanyakan nonton film kan. Dan nonton film jadul ya alien. Jadi itu untuk mungkin nanti lah kita cari tahu atau minggu depan kita belajar terkait luar angkasa atau lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih ada itu kan mata pelajaran lain kan. Semangat ya. Bulan ya. Ini cuy.